Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Mauludin akan membahas topik terkait belenggu pendidikan Indonesia di masa pra-kemerdekaan dan juga masa pasca kemerdekaan. Sebelum itu, kita tilik bersama bahwasanya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, sejak zaman pra-kemerdekaan sampai saat ini, masih banyak persoalan-persoalan atau PR-PR yang harus diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah, mulai dari seperti kualitas literasi yang sangat rendah. Nah, yang kedua seperti pemerataan tenaga pendidik yang kurang merata gitu ya. Jadi masih banyak daerah-daerah yang masih kekurangan guru atau bahkan ada juga daerah-daerah yang justru kelebihan guru itu juga menjadi masalah untuk kita hadapi bersama. Kemudian ada juga masalah lainnya seperti fasilitas yang belum optimal, tujuan dan kurikulum yang silih berganti, dan juga lain sebagainya. Yang mungkin dengan adanya persoalan-persoalan ini, maka dari itu perlu adanya evaluasi dan juga refleksi dari setiap fase pendidikan di zamannya. Karena sejatinya pendidikan harus relevan seiring berkembangnya zaman. Nah, di sini yang pertama fase pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia sangatlah terbatas. Karena kita ketahui pada saat itu masyarakat Indonesia memang disibukkan dengan uh, usia sekolah. Nah, dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih banyak yang buta huruf. Menurut saya belenggu pendidikan di fase prakemerdekaan ini terjadi saat awal pendudukan penjajahan di Indonesia, yang mana saat itu pendidikan di Indonesia itu tidak memiliki tujuan yang mulia bagi bangsa dan negara, yang mana saat itu memang pendidikan bertujuan hanya sebagai dasar untuk meraup keuntungan perusahaan. Sehingga tidak semua orang berhak mendapatkan pendidikan pada saat itu dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan pendidikan untuk memberikan keuntungan nantinya kepada perusahaan-perusahaan zaman kolonial. Kemudian hal tersebut memang didasari oleh sikap materialistis dan juga hanya mementingkan kebutuhan pribadi saja. Ditambah dengan daftar dan sistem pembelajaran yang tidak memberikan motivasi semangat dan juga semangat belajar bagi peserta didiknya, sehingga selanjutnya ada fase kedua yaitu pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Pada fase ini sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan, namun di sini saya berpendapat bahwasanya pada masa kemerdekaan ini pendidikan di Indonesia mulai mengalami ke arah yang lebih baik gitu. Jadi tak berhenti di situ. Di awal masa kemerdekaan Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan pendidikan. Tadi ya, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia karena saat itu memang kejadian dan kondisi yang terjadi saat itu adalah dalam masa masih transisi dari penjajahan sehingga masih banyak prasarana yang eh, belum optimal gitu ya. Jadi hingga tenaga pendidiknya juga pada saat itu guru. Nah, pada era reformasi pendidikan juga kurang diperhatikan pada saat itu sehingga karena saat itu terjadi krisis ekonomi sehingga menyebabkan banyak partisipasi siswa terhadap sekolah itu menjadi rendah karena tadi masyarakat itu sedang mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi sehingga hanya masyarakat tertentu yang masih bisa berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Nah, dan yang terakhir adalah pendidikan pada masa pasca kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan itu hingga saat ini ya, jadi dewasa ini pendidikan di Indonesia sedang mengalami beberapa belenggu, walaupun seperti yang saya rasakan itu yang sangat terasa dampaknya adalah pengaruh teknologi. Nah, dari pengaruh teknologi yang sangat
maju gitu ya, perkembangan teknologi yang sangat maju ini menyebabkan beberapa permasalahan yang timbul seperti misalnya budaya yang masuk, budaya luar yang masuk itu tidak lagi ada filter atau saring sehingga siswa atau peserta didik atau bahkan seluruh masyarakat di Indonesia yang sekarang sudah memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang seperti contohnya media sosial dan lain-lain itu dengan mudahnya menjadikan sebuah tren gitu ya yang kalau kita simpulkan itu padahal gitu ya itu belum tentu baik untuk diikuti contohnya. Nah kemudian selain itu juga bangsa ini seperti kehilangan jati dirinya karena budaya sendiri itu yang mestinya dilestarikan perlahan mulai ditinggalkan karena dianggap kuno. Nah maka dari itu sudah sepatutnya pengaruh teknologi ini kita jadikan pengaruh yang positif. Mungkin menurut saya belenggu-belenggu pendidikan pada fase-fase tersebut terjadi gitu ya di Indonesia. Sekian mungkin dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.